Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Adil Fasya dari Man Insan Cendekia Aceh Timur. Ingin membantah mosi yang diajukan oleh tim pemerintah, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Nah, sebelum saya membantah, anak tumbuh dari lingkungan pendidikan yang baik. Orang tua tidak akan bisa secara sempurna mendidik anak. Itu sebabnya ada sekolah dan tempat-tempat pembelajaran lain yang disediakan oleh pemerintah. Juga, pola hidup orang tua itu akan diikuti oleh si anak, sehingga beda anak akan beda cara hidupnya dan cara tumbuhnya sesuai dengan lingkungannya dan sesuai dengan orang tuanya. Nah, ketika diberikan permisalan, contohnya, anak petani akan lebih mandiri hidup di tempat-tempat perantauan dibandingkan dengan, maaf cakap, orang anak yang sudah hidup berkecukupan atau serba ada di dalam rumahnya. Nah, dari sini saya ingin membantah beberapa argumen yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Nah, yang pertama, tidak semua kekerasan itu bermaksud memukul ataupun kekerasan verbal. Terkadang ada keras yang mana itu makna dari ketegasan, dan ketegasan adalah salah satu cara untuk mendidik anak. Nah, kemudian yang kedua, sebelum program itu ada, sudah berapa banyak orang tua yang memiliki anak dan berapa banyak anak tersebut yang dia tidak sukses akibat pendidikan orang tua yang tidak baik. Nah, justru dia kebanyakan tidak sukses karena hal-hal yang tidak berhubungan dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tua ini adalah agen pertama seperti yang tim pemerintah bilang, sebelum dibawa ke industri yang lebih besar. Nah, kemudian um, saya ingin membantah. Saya setuju dengan niat pemerintah agar memberikan dukungan atau memberikan materi, memberikan pengarahan agar orang tua mengetahui informasi dengan tepat cara mendidik anak dengan baik dan benar. Tetapi saya kurang setuju dengan pemberlakuan ujian atau tes kelulusan untuk sebagai syarat memiliki anak yang dilakukan pemerintah. Kenapa? Karena dengan tes tersebut saya menemukan beberapa masalah. Nah, yang pertama, berapa banyak orang tua yang ingin memiliki anak di, katakanlah, di negeri Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, banyak pulau, banyak penduduk Indonesia itu yang menikah sudah pasti ingin memiliki anak. Nah, kemudian berapa banyak penduduk di dalam negeri Indonesia, mulai dari perkotaan, perdesaan, hingga mungkin ke pelosok. Nah, jika pemerintah ingin melakukan program ini, maka pemerintah harus mencakup semua wilayah yang itu mustahil untuk dilakukan. Karena jangkauan wilayah itu adalah hal yang tidak akan bisa dilakukan pemerintah akibat eh, keterbatasan transportasi ataupun telekomunikasi dan sebagainya. Itu akan membuat suatu masalah. Kemudian tingkat pendidikan orang tua yang berbeda-beda. Meskipun tadi tim pemerintah mengatakan bahwa akan memberikan ujian dengan strata yang sama, tetapi menurut saya sebagai tim oposisi, tingkat pendidikan orang tua itu ada yang memang S1 ataupun S2 ataupun lebih tinggi, tapi ada juga yang lulusan SD ataupun SMP dan tinggal di perdesaan. Nah, menurut saya tingkat pendidikan orang yang tinggal di kota dan di desa itu berbeda dan cara memahami informasinya berbeda. Ketika diberikan suatu ujian yang sama, maka akan menimbulkan kesenjangan dalam uh, peserta itu dan akan lebih menguntungkan orang-orang kota dibanding orang desa. Sehingga dari situ kita bisa melihat sebuah diskriminasi. Diskriminasi kenapa? Karena diskriminasi bahwa hanya orang kota yang bisa lulus tes ujian dan kebanyakan orang desa tidak akan lulus tes ujian. Sehingga kita bisa menyimpulkan orang-orang kota akan bisa memiliki anak, sedangkan orang-orang desa atau orang-orang yang lulusan SD, SMP dan tidak memiliki pendidikan yang mumpuni tidak akan bisa memiliki anak dan akan uh, mengalami diskriminasi. Nah, dari situ saya simpulkan bahwa tes ini tidak akan uh, adil untuk pasangan-pasangan yang sudah menikah. Nah, kemudian saya ingin bertanya, bagaimana dengan standar ujian yang dilakukan pemerintah? Apa standar seorang ayah dan ibu yang baik? Apakah itu harus mendidik anak dengan baik dan benar? Apakah hanya itu? Apakah ada yang lain? Kita tidak tahu, karena tidak ada kepastian standar dari tim pemerintah, dari program yang akan dibuat, sehingga masih menimbulkan pertanyaan dan mungkin akan menyebabkan standar yang tinggi dalam masyarakat. Nah,
Kemudian saya ingin membantah argumen ini dengan beberapa argumen yang telah kami siapkan. Nah, yang pertama, saya merasa bahwa pemerintah telah melanggar hak asasi manusia yang mana setiap manusia itu berhak untuk hidup dan memiliki anak. Nah, ketika hak manusia ini telah dilanggari oleh pemerintah, meskipun pemerintah memiliki hak untuk kepada setiap individu untuk mengatur eh, untuk mengatur em, hukum pada anak, tapi tidak bisa melanggar hak asasi manusia. Ketika hak asasi manusia dilanggari, justru akan menimbulkan masalah baru, akan memicu ketidaksukaan masyarakat kepada pemerintah dan justru akan memicu permasalahan yang lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, kita akan berbicara tentang efektivitas. Seberapa efektifkah program ini yang akan dijalankan pemerintah? Seberapa efektif untuk mengontrol orang tua yang ada yang memiliki anak agar mendidik dengan baik dan benar. Apakah pemerintah bisa mengontrol semua orang tua hingga ke dalam lingkup-lingkup pribadi seperti ke dalam tempat rumah dan sebagainya? Saya rasa tidak mungkin. Dan kemudian apakah ini bisa menjadi jaminan bahwa seorang anak itu akan hidup enak dan hidup bahagia, ataupun seorang orang tua akan mendidik anak dengan baik dan benar? Nah, belum tentu. Nah, justru menurut saya ini akan melahirkan masalah-masalah yang baru, seperti pasangan yang sudah menikah, sudah memiliki anak, namun sudah memiliki anak dalam perutnya, namun tidak bisa lulus tes, sehingga mau tidak mau harus aborsi. Nah, ataupun ketika dia ingin memiliki anak, tapi dia tidak mampu untuk lulus tes syaratnya, maka dia akan menimbulkan masalah di psikologi yang mana bisa berujung kepada percecokan rumah tangga, sehingga bisa memicu cerai ataupun lain-lainnya yang bisa menurunkan angka kelahiran di Indonesia ataupun di negara manapun. Nah, menurut saya inilah pendapat-pendapat kenapa seharusnya program ini tidak dijalankan. Terima kasih.